Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat satu pesan. Semoga informasi dan kisah yang kami suguhkan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Menguak ramalan di tahun 2025. Sudahkah kita bersiap? Pernahkah terbayang sabda-sabda mulia Rasulullah SAW ribuan tahun lalu kini terwujud nyata di hadapan mata kita? Jika Anda merasa waktu berjalan begitu cepat, informasi simpang siur membanjiri, dan dunia terasa semakin tak menentu, Anda wajib simak setiap detik video ini. Karena hari ini, kita akan membuka tabir ramalan yang bukan hanya prediksi, tapi cermin kehidupan kita di tahun 2025. Mengapa sabda Nabi relevan hari ini? Langit Madinah sore itu berpendar jingga keemasan. Semilir angin gurun menari lembut di antara pohon kurma yang syarat buah. Di sebuah kediaman sederhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya. Tatapan beliau dalam menembus cakrawala waktu. Kata-katanya mengalir pelan, penuh hikmah, bak sumur yang jernih, memantulkan gambaran masa depan yang tak kasat mata bagi manusia biasa. Akan datang suatu masa, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana zaman terasa begitu cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari. Para sahabat terdiam, tak semua dari mereka menyelami makna ucapan itu. Namun kini, di tahun 2025, kita mulai menyadari, ramalan itu bukan sekadar ujaran, melainkan sebuah kebenaran yang hidup di tengah-tengah kita. Kita seringkali terbuai dalam kenikmatan dunia, hingga waktu terasa begitu berlalu cepat. Berikut adalah beberapa sabda Nabi yang kini menjadi kenyataan di era modern ini. Apa saja ramalan yang terwujud? 1. Waktu yang terasa semakin singkat hari ini, roda dunia berputar lebih cepat, bukan secara fisik, melainkan dalam persepsi kita. Tahun 2025 memperlihatkan wajah dunia yang begitu hiruk-pikuk dengan manusia yang berlomba melawan jam. Teknologi telah merenggut ruang hening dari hidup kita. Dalam genggaman kita, perangkat kecil bernama ponsel menguasai seluruh dunia, namun seringkali mengikis makna kehadiran sejati. Rasulullah pernah bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat hingga waktu menjadi singkat. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan seperti sepekan." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Sadarkah kita, di tengah kesibukan yang tak berujung, hari-hari kita melesat tanpa makna, seperti air yang luput dari sela jemari, tak terjamah. Satu dekade terasa seperti satu musim, anak-anak tiba-tiba tumbuh dewasa, orang tua tiba-tiba menua, dan kita sendiri sibuk mengejar sesuatu yang bahkan tak benar-benar kita pahami. 2. Merebaknya fitnah dan hoaks. Nabi juga pernah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan. Orang yang berdusta dianggap jujur, dan orang jujur dianggap berdusta. Pengkhianat dipercaya dan orang yang amanah dianggap khianat. Hadis riwayat Ahmad. Kita hidup di masa ini, di mana satu kabar palsu dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan detik. Media sosial yang awalnya menjadi jembatan informasi, kini menjelma lautan fitnah. Kebenaran tenggelam dalam opini yang dibentuk algoritma, dan mereka yang lantang bersuara lebih dipercaya daripada yang benar-benar menguasai ilmu. Di tahun 2025, dunia bukan kekurangan informasi, melainkan kekurangan kebenaran. Di balik layar ponsel, jutaan jiwa terluka, tersesat, dan tertipu. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kini bukan lagi bayangan, tapi kenyataan yang menampar kita setiap hari. 3. Munculnya pemimpin zalim dan dominasi kebatilan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya, akan datang masa di mana pemimpin-pemimpin kalian berasal dari orang-orang yang paling jahat di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam makna umum. Hari ini, dunia menyaksikan krisis kepemimpinan global. Banyak pemimpin yang tidak lagi mengemban amanah sebagai pelayan rakyat, melainkan sebagai penguasa yang rakus kekuasaan. Kekuatan dipertahankan dengan fitnah, tipu daya, bahkan pertumpahan darah. Di satu sisi manusia mendambakan keadilan,
Di sisi lain, kebatilan justru menjadi norma baru. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan umat Islam banyak yang terpinggirkan, dihina, ditindas, dan dianggap ancaman. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan, tapi seringkali kita yang lalai. 4. Gedung-gedung pencakar langit di padang pasir. Salah satu sabda Nabi yang paling sering dikutip terkait mukjizat kenabian dalam meramalkan masa depan adalah, "Engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, miskin dan penggembala kambing, saling berlomba membangun bangunan yang menjulang tinggi." Hadis riwayat Muslim. Pada tahun 2025 ini, tataplah Jazirah Arab. Negara-negara Teluk kini dipenuhi bangunan futuristik yang bahkan melampaui kota-kota besar. Dubai, Riyadh, Doha, Abu Dhabi, nama-nama yang dulu asing ini menjadi simbol kemewahan dunia. Gedung Burj Khalifa masih berdiri sebagai monumen duniawi tertinggi, namun ambisi belum usai. Di Arab Saudi sendiri, proyek NEOM dijanjikan sebagai kota masa depan dengan gedung setinggi lebih dari 500 meter membentang sejauh 170 km yang dikenal dengan The Line. Apa yang dulu hanya sabda, kini telah benar-benar menjadi nyata. Umat Islam yang menjadi asing. Nabi pernah bersabda, "Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti awal datangnya, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu." Hadis riwayat Muslim. Di tahun 2025 ini, menjadi muslim yang taat bukan perkara mudah. Di tengah normalisasi sekularisme dan liberalisme yang kian menggila, memegang Islam terasa seperti menggenggam bara api. Dakwah sering dianggap ancaman, nilai-nilai Islam ditertawakan, dianggap ketinggalan zaman. Perempuan yang menutup aurat dikucilkan, lelaki yang jujur dianggap naif. Umat Islam diuji bukan dengan kekurangan, tapi dengan kelimpahan yang membuat lalai. Yang tersisa hanyalah segelintir orang yang tetap teguh meski sendiri. Mereka yang Nabi sebut sebagai gharib, yang asing namun beruntung. 6. Ilmu dicabut. Bukan dengan hilangnya. Buku Nabi pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada para hamba, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kini kita menyaksikan satu persatu ulama, pewaris Nabi berpulang, bukan hanya wafat secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Banyaknya ilmuwan muslim yang pandai, namun enggan menyampaikan kebenaran. Ilmu dijadikan komoditas. Tafsir Al-Quran bisa ditafsir ulang semau hati demi kepentingan ideologi tertentu. Akibatnya, umat bingung, tak tahu siapa yang harus diikuti. Banyak yang justru lebih percaya pada influencer dan tokoh viral daripada para alim yang tulus. 7. Banyak masjid, tapi kosong dari hidayah. Di kota-kota besar pada tahun 2025 ini, masjid megah menjulang, berkubah emas, berlampu LED, berpendingin udara. Namun, seringkali kosong dari jemaah. Azan berkumandang, tapi tak banyak yang datang. Sabda Nabi kembali teringat. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka memakmurkan masjid-masjid, tetapi hati mereka kosong dari petunjuk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tampaknya kita bangga membangun fisik masjid, tapi lupa membangun ruhnya. Kita sibuk berdebat soal perbedaan pendapat, namun lupa bersatu dalam keimanan. Kita terlalu sibuk mempertontonkan Islam, tapi lupa menghidupkannya. Perang yang menanti dan tanda akhir zaman. Banyak hadis Nabi yang menggambarkan tanda-tanda besar akhir zaman, seperti munculnya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, hingga perang besar di Syam atau Suriah, Irak, dan sekitarnya. Sebagian tanda itu perlahan terlihat. Perang di Timur Tengah tak kunjung usai. Suriah, Palestina, Yaman, dan Irak masih menjadi lautan darah. Tahun 2025 juga menyaksikan konflik yang membara antara kekuatan besar dunia, Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Iran. Semuanya mengarah ke arah yang disebutkan dalam banyak hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di akhir zaman dunia akan kembali dikuasai oleh dua kutub besar. Dan kini kita menyaksikan dua blok dunia kembali menguat, berseteru atas nama geopolitik, namun hakikatnya memicu tanda-tanda besar yang pernah disampaikan Nabi.
Bagaimana kita menyikapi ramalan ini? 9. Teknologi yang menyerupai mukjizat. Apa yang kita saksikan hari ini dengan kemajuan teknologi dari AI, kecerdasan buatan, kendaraan otonom, hingga manusia yang menjelajah Mars, semuanya telah disebutkan secara tersirat oleh Nabi sebagai bagian dari fitnah Dajjal yang datang membawa surga dan neraka, yang sejatinya adalah tipu daya. Teknologi bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Ia menjadi senjata bermata dua. Orang-orang hari ini lebih percaya pada mesin daripada Tuhan mereka. Mereka percaya data, tapi menolak wahyu. Dajjal belum muncul secara fisik, tapi sistemnya sudah hidup. Matanya satu, yaitu layar yang kita tatap setiap hari. Kini, tahun 2025 telah tiba. Satu demi satu ramalan Nabi menjadi nyata, bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Beliau tidak meramal demi sensasi, tetapi memberi petunjuk agar kita bersiap. Ramalan beliau adalah kasih sayang, karena beliau adalah utusan Allah yang tidak berbicara dari hawa nafsu, tapi dari wahyu. Maka kita sebagai umatnya, jangan hanya menjadi penonton sejarah. Jadilah bagian dari cahaya itu, meskipun kecil, yang tetap menyala di tengah gelapnya dunia. Beruntunglah mereka yang tetap berjalan lurus, walau sendiri, karena sesungguhnya janji Allah itu nyata. Akan datang suatu masa di mana memegang agama ini seperti menggenggam bara api. Dan hari itu telah datang. Tunggu dulu, ini hanyalah permulaan. Masih banyak misteri dan hikmah lain dari sabda Rasulullah yang akan kita gali bersama di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan pencerahan berikutnya yang akan semakin membuka mata hati kita. Untuk itu, pastikan Anda menekan tombol like, tinggalkan komentar Anda, dan subscribe